Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pelajaran informatika. Hari ini kita pertemuan kedua. Kita akan membahas computational thinking atau berpikir komputasi. Ya, eh, apa yang menjadi topik penting di dalam berpikir komputasi ada empat ini: dekomposisi, pattern, abstraction, dan algoritma. Ya, nanti kita bahas mendalam ini. Nah, berpikir komputasi itu apa? Ya, seperti minggu lalu, pelajaran informatika yang apa ada fondasinya yaitu computational thinking atau berpikir komputasi. Kalau kamu tidak bisa berpikir secara komputasi, nanti akan sulit eh, memahami pelajaran informatika. Ya, maka di sini computational thinking ini sangat-sangat penting. Ya, sebenarnya apa sih computational thinking? Inti utamanya yaitu menyelesaikan masalah. Inti utamanya menyelesaikan masalah. Ya, caranya dengan proses berpikir. Ya, jadi kita belajar berpikir. Belajar berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, kalau didefinisikan ya, misalnya computational thinking definisi ya di internet saya lihat ya pakar-pakar akademik ya mau profesor mau dosen itu bisa menyampaikan atau mempresentasikan computational thinking dengan variasi mereka. Ya, ada perbedaan dikit. Ya, jadi ada yang 5 langkah, ada yang 6 langkah ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya dari bermacam-macam metode computational thinking, 4 langkah ini yang selalu akan muncul, selalu akan ada di semua teori computational thinking. Ada 4 ini yang selalu pasti muncul ya, yaitu dekomposisi, pattern recognition atau pencarian pola, abstraction atau penyederhanaan, dan algoritma. Ya, ini bedanya apa sih? Kamu lihat, saya sudah kasih gambar-gambarnya sedikit ya. Jadi ini dikatakan ya, ini kotak besar itu masalah. Ya, ini masalah. Nah, masalahnya dipecah menjadi lebih kecil-kecil. Masalah kecil dipecah lagi menjadi lebih kecil-kecil lagi. Ya, ini dekomposisi. Ya, mungkin saya pakai contoh sederhana. Ya, kamu mau masak mie instan. Mau masak mie instan, ya. Masalah banyak, banyak ada, ya, gitu. Harus siapin alat masaknya, harus siapin mie instannya, harus siapin airnya, lalu apakah sumpit ya atau centong ya, apakah perlu disiapin? Nah, itu masalah semua. Ya, gitu. Nanti dari situ bisa dilihat mungkin ada polanya. Ada polanya ya. Pola itu bisa kelihatan kalau masalah yang sama ya sering dilakukan. Masalah yang sama sering dilakukan nanti oh iya nanti kelihatan polanya seperti apa. Sorry, ada yang bertanya atau apa? Izin, ya silakan. Ya, nah kalau sering dilakukan nanti bisa dilihat polanya. Nah dari pola ini juga ya ada juga abstraction. Ya, abstraction itu penyederhanaan. Ya, jadi tadinya misalnya kalau masak mie instan perlu waktu setengah jam atau sejam, ya baca manual dulu, baca buku dulu, cari air dulu. Nanti lama-lama kalau sudah makin ahli bisa lebih cepat misalnya. Oh, mau masak mie 5 menit jadi gitu ya. Nah, itu kenapa? Ya pasti kamu udah tahu harus ngapain gitu. Ya. Jadi pasti ada langkah-langkah yang tadinya pertama kali belajar dipakai contoh baca dibungkus mie-nya berapa menit harus dimasak berapa menit harus diapa mungkin nantinya mah oh, udah tahu udah hafal jadi proses itu nggak usah dibaca nggak usah dilakukan lagi
Ya. Nah, nanti kalau ini tiga udah selesai, ada yang namanya algoritma. Ini apa? Nah, karena tadi misalnya makin ahli memasak mie instan, apakah ini cara masak mie instan ini bisa dipakai juga untuk bihun instan misalnya? Atau bisa dipakai juga untuk nasi goreng instan? Apakah caranya sama? Nah, ya, karena udah ahli di mie instan, ya mungkin mirip. Untuk bihun mungkin mirip. Tapi mungkin tidak bisa mirip untuk nasi goreng instan, ya. Beda mungkin, ya. Gitu. Ya. Jadi ini sekali lagi, computational thinking ini dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada secara umum, ya, bukan masalah komputer. Ya, ada masalah-masalah umum. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Nah, untuk contoh kali ini, pelajaran, saya akan pakai soal matematika. Saya akan pakai soal matematika ya, sekali lagi. Ya. Nah, permasalahannya satu. Ya, ini saya pakai ya. Satu tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 terus sampai tambah 200. Berapa jawabannya? Ya. Jadi soalnya kayak mirip-mirip sederhana, tapi karena komponennya banyak ya, 1 sampai 200. Ini bisa dihitung nggak? Cara, ya, cara mah banyak ya. Bisa kan cara manual? Bisa. Ya, terus ya, cara manual bisa. Tapi kelamaan nggak? Tuh, saya salah pencet ya. Tadi ketinggalan, tuh, tadi ada ketinggalan apa? Nah ini, apakah cara ini lebih cepat? Belum tentu ya, mungkin juga tidak bijak. Penyelesaian masalah banyak, tapi mungkin tidak kurang bagus. Ya, nah kita kita lihat lagi ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, oke ya, bagi yang udah tahu jawabannya ya mungkin tahan dulu ya. Karena ini saya mengajarkan cara berpikir pakai teknik computational thinking ya. Nah, sekarang gini. eh kita mulai ya. Saya pakai Photoshop. Kamu boleh ambil kertas, boleh ambil pensil untuk mencoba-coba ya. Boleh mencoba bareng saya. Nah, sekarang gini, ini soalnya. Satu tambah 2, duanya jelek. 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah titik-titik-titik. Ngerti ya titik-titik ini apa ya? 198, 19, jelek. 199 tambah 200. Ya, ini soalnya ya. Dari sini kita mulai proses pemecahan, dekomposisi. Ya, dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Memecahkan, menguraikan. Masalah yang besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dipahami. Ini bisa dipecah? Bisa. Misalnya 1 tambah 2, 3 tambah 4, 5 tambah 6, ya, seperti ini. Tapi apakah cara gini menyelesaikan masalah? Nah, kita lihat. Ya, kelihatannya ini sulit menyelesaikan masalah ya. Apakah nanti ini harus dijumlah lagi 10, 26. Ini mah kerjaannya nggak akan beres-beres ya. Ini ngitung terus sampai sampai akhir ya, yang paling akhir itu 199 tambah 200. Ya, ini tuh akan ada berapa penjumlahan lagi. Ini mah bukan penyederhanaan ya, menurut saya bukan dekomposisi. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah matematik seperti ini ya, ini belum tentu langsung ketemu cara yang tepat.
dekomposisi itu coba-coba dulu, ya. Ini bisa nggak, itu bisa nggak. Mungkin aja suatu permasalahan itu akhirnya nggak ketemu solusinya. Udah dicoba, dipikir-pikir ya, nggak mungkin ketemu. Nah, untuk pelajaran kali ini, saya akan langsung kasih solusinya ya. Dekomposisi yang benar. Ternyata kalau, kok jadi tebal ya, tipisin lagi. Kalau ternyata 1 tambah 200, lalu 2 tambah 199, 3 tambah 198. Ya, jawabannya berapa? Jawabannya berapa? 201. Ini juga jawabannya berapa? 201. Ini jawabannya 201. Ini kalau ini diterusin sampai ujung bawah, berarti baris paling akhir adalah 100 tambah 101. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah sampai sini, kita sudah masuk ke bagian yang kedua dari computational thinking. Looking for similarity, melihat hal yang sama, ada pola yang berulang. Ya, benar nggak ada pola yang berulang? Ada ya? Apa itu? Nah, berarti kita bisa simpulkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi pasangan paling depan sama pasangan paling akhir digabung ya. Lalu pasangan kedua depan, pasangan kedua akhir, dan pasangan ketiga depan, ketiga akhir, dan seterusnya berarti mengeluarkan jawaban yang sama. Nah, kalau udah mengeluarkan yang sama, berarti ini udah ada polanya ya. Mirip-mirip semua. Sekarang pertanyaan berikut. Polanya berulang berapa kali? 100 kali. Dari mana tahunya? Ini ya, gampang ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ya, sampai 100. Dari 100 ini, apakah kita bisa langsung kalikan? Bisa ya. Nah, jadi jawabannya udah ketemu ya. Berapa? 20.100 ya. Nah, sekarang gini. Ya, kita berarti tadi sudah menyelesaikan nama bagian dari abstraction ya. Abstraction itu bisa diartikan penyederhanaan fokus. Solusinya udah ketemu kan? Jadi sebetulnya computational thinking ya sekarang ini langkahnya ada 4, tapi solusinya udah ketemu. Biasanya udah ketemu nih. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan ternyata cukup menghitung baris yang ini, tidak perlu menghitung baris yang ini, betul kan? Ya, asal tahu aja pengulangannya berapa. Betul nggak? Halo? Ya, ya. Jadi kan pengulangan udah tahu kan ada 100 kali. Ini yang angka ini nggak perlu dipakai kan? Ya, udah langsung ketemu. Nah, ini abstraction. Abstraction itu membuang. Tidak perlu, ini nggak usah dihitung, ngapain? Hitung aja baris yang pertama. 1 tambah 200. Beres. Berapa kali pengulangan ini? Ya, nah. Jadi, rumusnya udah ketemu. Sampai sini, 3 langkah ini paham? Dipecahin, dicari polanya, lalu disederhanain. Sampai sini paham? Halo? Paham? Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah terakhir. Algorithmic design. Maksudnya apa? Berarti kita udah ketemu ya rumus, udah ketemu langkahnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bisa nggak dipakai untuk permasalahan yang mirip? Ya. Jadi,
Biasanya kalau algoritmiknya udah benar, ini juga bisa di-share ke orang, bisa dikasih ke temen ya yang butuh. Ya mirip kalau kamu, kalau kata saya main game, ketemu mini boss atau boss, terus kamu nggak bisa lewat, ya kamu nanya ke temen, ini ngalahin si bos ini teh gimana sih caranya? Teman kamu ternyata bisa jawab, gampang, kamu geser dulu ke kanan, udah geser ke kanan, kamu tembak, udah tembak, kamu tunduk, udah tunduk, kamu geser lagi ke kiri. Terus lakukan berulang, nanti musuhnya juga lama-lama mati, misalnya. Nah, itu rumus atau jurus ini masuk ke algoritma. Udah tahu caranya, nih begini kan. Nah, sekarang ya, tadi solusinya udah tahu ya, ini rumusnya. Apakah bisa dipakai untuk permasalahan yang mirip? Nah, ini ya, saya langsung. Kita lihat, kita coba dulu dari yang pertama. 1 sampai 1000. Silakan dipikir. Pakai rumus tadi. 1 sampai 1000. Bisa nggak dipakai? Nah, kalau kamu ngotret-ngotret dari tadi, ya silakan mencoba dan meneruskan. Oke, cepat sekali kamu menghitung. Apakah setuju, teman-teman? Jawabannya segitu? Atau masih bingung? Ini sih, ini ada yang cepat pisan nih. Udah tahu rumusnya. Halo, coba. Tahu nggak dapat dari mana 500 ribu 500-nya? Sebelum saya lanjut nih. Hmm, oke, sip ya. Jadi teman kamu udah ada yang bisa menjawab dengan baik ya. Jadi ini 1 sampai 1000 ya. Oke, ya. Jadi 1 tambah 1000 saja ya. Jadi sama dengan 1001 ya. Oke. Sampai sini ya. Bisa kan? Masih bisa. Ini kan ada pasangannya 2, 3, 4 ya. Ini juga ada angkanya 9, 9, 9, 9, 9, 8 dan seterusnya ya. Dan ini terus sampai bawah, baris paling akhir adalah 500 tambah 501. Jadi mirip ya. Cara pikirnya mirip. 1001. Ya, jadi kalau udah ini kita juga tahu ada 500 pasang ya kali 1001. Oke? Halo, yang lain ngerti? Halo? Halo, bisa dipahami? Datang dari mana? Bisa ya? Baik ya. Jadi ngerti ya semua ya? Oke, kita coba masalah yang mirip lagi. 100 sampai 22. Berapa jawabannya? Dikotret ya, dipikir dulu. Halo? Masih ada kan orang di kelas ini? Halo? Halo, halo? Halo? Masih ada kan orang? Masih ya? Oke. Masih gerak-gerak Google Meet-nya.
Takutnya saya putus nih. Berapa? 20.100. Apa bedanya dengan satu tambah 2 tambah 3 sampai 100 ya? Hmm, kurang tepat. 5.100. Kurang tepat 5.100. Kurang tepat. Berapa? Oke, 2.550. Tepat, 2.550. Mari kita bahas. Ya, mari kita bahas. Nah, bisi teman kamu bingung ya. Saya hapus dulu ya, 1 sampai 1.000 ya. Oke. Nah, angkanya terbalik ya. 100 sampai 2. Oke? Tapi ternyata hanya angka genap. 100, 98, 96. Ya, titik, 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 sampai 2. Oke, kita pecahkan. Menurut rumusnya, 100 tambah 2. Betul? 98 tambah 4. 96 tambah 6. Masih bisa ngikutin sampai sekarang? Halo? Halo? Oke, paling akhir berapa? Pasangan paling akhir berapa? Halo? Halo? Ayo dipikir. Pasangan paling akhir berapa? 52 tambah 50 ya. Oke, setuju? Hai, siapa yang nyanyi? Halo, siapa yang nyanyi? Oke, Semi yang nyanyi. Astaga. Kamu melihat informatika sambil bernyanyi. Moga-moga kamu benar melihat pelajaran saya bukan lagi YouTube ya. Awas kamu. Ya. Nih, Semi, ini berapa? 100 tambah 2. Oke, 102. Baik, pertanyaan berikut. Ini berapa baris? Ada berapa pasang? Halo? Ada berapa pasang? 25. Oke. Kali. Jadi ada 25 pasang ya, 25 kali 102. Maka jawabannya adalah 2550. Halo, paham sampai sini? Paham ya? Baik, lanjut. 1, 2, 3 terus sampai 199. Berapa jawabannya? Astaga, benar sekali. Bisa nggak yang tadi menjawab? Ya, saya nggak. Bisa nggak memakai rumus algoritmik yang sama atau beda? Bisa. Ada bedanya dikit. Oke ya. Yang lain ngerti nggak? Kalau yang lain ngerti nggak? Nih, perlu dibahas? Halo, saya tanya dulu. Perlu dibahas nggak?
Hello. Hai hai. Perlu dibahas nggak? Perlu ya. Baik. Jadi ini soal mirip dengan soal yang pertama kali dibahas, tapi twistnya ada perbedaan dikit, yaitu angkanya nggak nyampe 200. Ya. Nah, apakah bisa dihitung? Nah, kalau pakai rumus yang sama ya, cara algoritma yang sama, berarti ada sedikit perbedaan. Ya. Nah, berapa pasangan paling akhir? 99, 101. Lalu angka 100-nya gimana? Tinggal ditambahin. Oke, baik. Berarti ada sedikit perbedaan ya. Ini dipakai rumus yang sama. Ini kan sama dengan 200 ya. Nah, ada berapa baris? Ada berapa pengulangan? 99 kali 200. Sekilas masih mirip ya. Tapi ternyata ini harus ditambahkan 100. Betul? Ya. Nah, jawabannya adalah ini kalau dikali ya. Ini hasilnya adalah 19800 ditambah 100. Oke, ya. Jadi sama dengan 19900. Oke, coba saya hapus dulu nih bagian ini. Tulisan saya memang jelek sekali ya kalau di komputer. 198. Baik, paham? Halo, paham? Ada pertanyaan? Tidak. Ngerti ya? Yang lain ngerti ya? Kalau nggak ngerti, kamu banyak nanya loh sama teman ya. Mungkin bahasa teman kamu lebih gampang dicerna dari pengajaran saya ya. Ya, jadi banyak nanya loh. Ya, jangan banyak ngobrol main aja ya. Banyak nanya nih. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Nah, jadi ini computational thinking ya. Berpikir komputasi. Nah, sekarang gini. Berpikir komputasi ada lombanya. Ya, ada lombanya. Ya, pasti di bulan November. Saya belum dapat kapan tanggal tepatnya, tapi nanti kalau udah dapat pasti saya akan mengundang dari kamu untuk mengikuti. Ya, kalau kamu pengen lihat suasana lombanya kayak apa, nah ini suasana lombanya pada saat sebelum pandemik. Pada saat sebelum pandemik, ya itu ada lombanya. Ya, nah kalau pengen tahu Bebras itu apa, kamu boleh masuk ke website ini. Silahkan dipelajari. Nah, sekarang saya akan menampilkan contoh soal Bebras. Nah, bisa dibaca? Contoh soal Bebras, bisa dibaca? Bisa. Ya, nah, kamu lihat. Lucia dan teman-teman. Ya, Lucia kan. Terdaftar dalam jaringan sosial. Garis menunjuk pertemanan, berarti sudah add friend. Contoh, ya, Monica adalah teman Lucia. Ya, ini kan ada garis. Tapi Alex bukan teman Lucia. Nggak ada garis ya. Nah, terus ada aturannya, ada rule-nya di dalam media sosial ini. Kalau seseorang berbagi foto, teman itu dapat mengomentari. Ya, jadi Lucia bisa post share foto. Nah, kalau Lucia share foto ke Monica ya, ke Monica, dan Monica kasih komentar balik, maka teman-teman Monica, Sam, Alex, Peter, Jacob bisa lihat fotonya yang di-share Lucia. Nah, sekarang kalau Lucia mau share foto lagi, tapi dia nggak pengen Jacob melihat,
Dengan siapa dia harus berbagi? Silakan dipikir. Silakan dipikir. Halo, sudah? Ada jawaban? Bisa menjawab? Sam bukan temannya Lucia. Dia nggak bisa share. Dana. Ya, benar. Dana temannya Lucia. Oke, siapa lagi? Halo, selain Dana, siapa lagi coba? Michael, betul. Ada lagi nggak? If, boleh. Ada lagi nggak? Siapa lagi? Peter. Lucia share ke Peter. Peter komentar. Jacob bisa lihat dong. Nah, sekarang gini ya. Kalau kamu menganalisis ya, melihat ya, kamu Lucia itu nggak boleh bagi ke teman-temannya Jacob, ya. Oke. Jadi dia hanya bisa share ke teman yang bukan temannya Jacob, ya. Maka Lucia itu friend-nya itu ada tiga, ya. Nah, soal nanti dia sudah share ke Eve dan si Lena ngegosipin ke si Jacob, itu mah urusan nanti saja, ya. Kita tidak ngebahas ke sana, ya. Ini kan Lucia kan nggak mau bocor fotonya, nih. Misalnya Lucia Lucia kasih lihat nih, ini kecengan saya, cenanya ini cowok yang saya idam-idamkan gitu ya. Dia tidak mau si Jacobnya tahu gitu. Ya, tapi si Eve-nya udah ngomel dari si Lena tahu nih cowoknya siapa si Lucia mau kejar teh. Ya, yang di yang mau ditaksir. Si Lena ngebocorin ke si Jacob. Enggak lah, si kita nggak ngebahas ke sana lah ya. Nanti makin kompleks ya soalnya. Ya, ya, tidak ada cara-cara screenshot ya supaya bocor gitu. Enggak ya. Tapi kalian juga nge-upload foto di internet harus hati-hati ya. Begitu kamu upload, bisa di-share ke siapapun yang ada di dunia internet dan di belahan dunia manapun. Maka kamu harus sangat berhati-hati nge-share foto. Ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi ini contoh soal bebas ya. Ya, kalau begitu pelajaran sampai di sini. Nah, sekarang gini. eh Coba ini siapa yang belum? Neva hadir nggak sih? Coba saya periksa dulu. Neva hadir nggak? Oh hadir Neva. Hmm. Eh, kamu kamu sekolahnya udah diklik belum ya? Soalnya di saya statusnya tidak hadir. Neva, tolong sekolahnya ya diklik yang bab 2.
Ya, supaya statusnya hadir. Oke. Ya, ada di bab 2. Baik, sekarang saya share screen lagi. Saya memberikan tugas ke kamu. Kalau kamu lihat di dalam stola ya, di dalam stola eh, kelas 7H. Di bab 2 ini saya memberikan tugas soal bebras. Soal bebras ini ada di dalam Google Classroom. Ya, di dalam Google Classroom. Jadi kalau kamu masuk Google Classroom nanti akan muncul soal bebras. Nah, soal bebras ini kalau mau dikerjakan cukup lama. Perlu waktu 1 jam. Perlu waktu 1 jam. Ya. Sebelum ngerjain, kamu harus siapin pensil dan kotoretan. Ini harus ya. Baca pertanyaannya dengan baik, perlahan dan baik ya. Apa yang diminta soal kamu baca dengan baik ya. Mirip seperti soal tadi ya. Ini soalnya mirip-mirip dengan soal si ini ya. Kalau kamu nggak baca baik-baik, nanti bisa salah ya. Oke? Nanti udah selesai, udah sampai halaman akhir dan sudah submit, tolong kamu upload screenshotnya ke Secola. Ya, kamu upload ke Secola atau kamu tulis jam atau tanggal kamu selesainya, ya, tanggal dan jam kamu selesai ngerjain tugas, ya. Oke? Jadi supaya ada tanda di dalam Secola ini supaya saya bisa kasih nilai, ya. Kalau kamu tidak memasukkan tanda di sini, nggak bisa kasih nilai. Saya nggak bisa kasih nilai. Soalnya seperti apa? Nah, ini soalnya ya. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan ya. Ini soalnya ada gambar-gambar ya. Oke. Nah, nanti kamu kerjakan ya. Oke. Ya. Eh kalau bisa kerjakan selesai hari ini juga ya. Tapi karena memakan waktu 1 jam, kerjakannya nanti pulang sekolah saja. Sesudah makan siang, kamu baru kerjakan. Selesaikan sebelum jam 3 sore, supaya dapat nilai bonus. Ya, supaya dapat nilai bonus. Ya, oke? Kerjakan sebelum jam 3 sore. Ya, waktu deadline-nya memang 1 minggu. Tapi saya juga ada penilaian buat kamu ya. Siapa sih yang rajin ngerjainnya, siapa yang tidak menunda-nunda, itu ada nilai juga. Oke, tapi kamu nggak bisa ngerjain sekarang ya. Kerjainnya nanti aja. Soalnya pasti bakal nabrak jam pelajaran berikutnya. Oke, ada pertanyaan untuk soal bebas? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti pelajarannya sudah berakhir.